Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 bersama saya Romagus Cesar. Kita akan merenungkan hari ini Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28, perikop kelanjutan dari perikop Injil Markus yang sudah kita renungkan Senin kemarin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar Renungan Mutiara Pagi di mana saja Anda berada, dalam perikop Injil hari ini kita mendengar Yesus yang mengajar dengan kata-kata yang penuh kuasa. Kata-kata, saudari-saudara, itu adalah alat berkomunikasi antar manusia. Kita bisa saling memberikan informasi, kita bisa saling mengetahui apa yang kita inginkan, kita saling memberi informasi dengan kata-kata atau dengan apa saja yang ingin mengungkapkan sesuatu. Tetapi pada umumnya kita berkomunikasi dengan berkata-kata. Memang saudari-saudara, binatang juga dapat berkomunikasi antar sesama binatangnya. Apakah itu dengan auman, apakah itu dengan gonggongan kalau anjing misalnya, atau macam-macam cara berkomunikasi ala binatang. Sebaliknya, dengan kata-kata saudara-saudari kita bisa menyampaikan kekayaan batin, kekayaan isi hati kepada orang lain, kepada sesama. Kata-kata juga dapat digunakan untuk mengajar atau menyampaikan suatu gagasan seorang kepada yang lain. Kalau orang belum berbicara, kita tidak tahu maunya apa. Tapi kalau dia sudah mulai berbicara, dia menyampaikan pikirannya, idenya, apa yang dikehendakinya, kita tahu apa isi kepala orang itu. Tidak jarang bahwa kata-kata disampaikan seorang atau seseorang terdengar membosankan atau tidak menarik. Kadang-kadang bahasa atau kata-kata yang disampaikan bisa juga menjadi sangat menarik dan meneguhkan, membuat orang tidak berkedip mendengarkan, membuat orang kemudian
merasa ingin mendengarkan terus. Karena kata-kata yang keluar mempunyai daya, mempunyai kuasa. Orang cenderung tidak akan mendengarkan kata-kata yang tidak menarik, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang terdengar sebagai sebuah, katakanlah, ujaran-ujaran yang tidak membawa manfaat, tidak membawa energi positif kepada orang lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kita kenal Bunda Teresa dari Kalkuta, Mother Teresa. Dia bukan seorang pengkhotbah, jelas. Dia juga bukan seorang pengajar. Dia bukan seorang, katakanlah, singa podium, sama sekali bukan. Ia hanyalah seorang biarawati yang sederhana, yang bekerja dengan hati dan penuh cinta kasih. Dia sungguh punya hati yang berbelas kasih kepada orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang cacat, orang-orang kusta, orang-orang yang tidak berpengharapan di sekitar Kalkuta, India waktu itu. Meski demikian, saudari-saudara, ketika ia diundang untuk berbicara, semua mata memandang dia, semua telinga menyimak apa yang dia sampaikan dengan hikmat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal sederhana yang sering kita dengar tentang kasih terutama. Namun kata-kata itu memiliki wibawa yang amat besar justru ketika diucapkan oleh Bunda Teresa. Orang mendengarkan karena kata-kata itu keluar dari sebuah penghayatan iman yang luar biasa. Kata-kata itu keluar dari sebuah pengalaman pelayanan yang nyata di tengah dunia, di tengah manusia, di tengah orang-orang yang seringkali justru oleh kebanyakan orang tidak mendapatkan perhatian. Orang dengan jelas bisa merasakan kekuatannya, segala daya yang muncul dari kata-kata itu. Artinya bahwa kata-kata itu bukan sekedar basa-basi, apalagi sekedar lip service. Sama sekali bukan. Saudari-saudaraku, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, sebagaimana disampaikan oleh kitab Kejadian, juga dengan kata-kata. Demikian juga Yesus hari ini kita mendengarkan, dia mengajar, lebih-lebih dia menyembuhkan orang sakit, dia melakukan berbagai macam mujizat dengan kata-kata. Sesungguhnya kata-kata dapat memiliki kekuatan, kata-kata dapat memiliki wibawa yang hebat, yang dahsyat. Manakala keluar dari iman yang sungguh kepada Tuhan. Kata-kata memiliki daya yang luar biasa ketika dia keluar dari penghayatan hidup yang nyata, penghayatan iman yang luar biasa. Bukan sekedar ibarat orang jual obat, bukan sekedar pemanis bibir, tapi kata-kata yang sungguh menggerakkan, yang dahsyat. The power of kata-kata. Tentu saudari-saudara, kata-kata menjadi sungguh bermakna, sungguh menggerakkan ketika sekali lagi dia keluar dari sebuah penghayatan iman yang mendalam. Ketika dia keluar dari sebuah pengalaman hidup pelayanan yang sungguh luar biasa. Kata-kata itu menjadi kata-kata yang penuh dengan
wibawa. Kata-kata yang penuh dengan kuasa, kata-kata yang dahsyat, kata-kata yang menggerakkan dan mengubah. Barangkali saudara-saudari kita bisa berefleksi, kita bisa berintrospeksi mengenai kata-kata yang sering kita ucapkan, atau ketika kita sedang berkata-kata, entah itu ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, ketika kita menyampaikan pikiran, ide, pendapat kita, ketika kita sedang menasihati, ketika kita, katakanlah yang berprofesi sebagai guru atau pendidik, sedang mengajar, apakah kata-kata kita penuh wibawa? Apakah kata-kata kita di dalamnya ada daya yang besar yang menggerakkan orang untuk mendengarkan? Lebih lagi untuk berubah melaksanakan apa yang kita katakan. Mari kita belajar dari Yesus. Betul, Yesus adalah seorang anak Allah. Kata-katanya adalah kata-kata seorang anak Allah. Dia Mesias, betul. Tetapi saudari-saudara, kata-kata kita pun dapat memiliki daya gerak yang luar biasa. Dapat memiliki wibawa ketika keluar dari penghayatan iman yang besar. Ketika dia keluar dari sebuah pengalaman hidup yang nyata, apalagi antara kata-kata dan tindakan, antara ajaran dan praktek hidup, sungguh sejalan, selaras, harmonis. Kata-kata kita tidak akan menjadi angin lalu. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Moga-moga inspirasi firman Tuhan hari ini, the power of kata-kata, kata-kata yang memiliki wibawa, kata-kata yang menggerakkan, sungguh meneguhkan kita untuk belajar, mengucapkan, mengujarkan, menyampaikan kata-kata yang mengalirkan daya, kata-kata yang mengalirkan energi positif, kata-kata yang bisa mengubah orang. Tuhan Yesus memberkati. Maria, Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau meneguhkan kami, Engkau menginspirasi kami untuk berkata-kata dengan penuh kewibawaan, berkata-kata dengan penuh daya, manakala kata-kata kami sejalan dengan pengalaman penghayatan iman, manakala kata-kata kami merupakan ungkapan dari apa yang kami ajarkan dan apa yang kami praktekkan di dalam hidup. Ajari kami untuk berkata-kata dengan bijaksana, untuk mengalirkan daya yang menggerakkan, untuk mengalirkan energi positif kepada siapapun, kepada mereka kami berkata-kata. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati selalu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.